Halo semua, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai fitur file compare yang ada di ZWCAT 2026. Jadi sesuai namanya, untuk fitur file compare itu sendiri digunakan untuk membandingkan kondisi suatu drawing file sebelum dan setelah diedit. Yang mana untuk mengaktifkan fitur file compare ini cukup sederhana, kita tinggal ketik FCMP seperti ini nanti ZWCAT akan mengarahkan kita untuk membuka suatu file. Biasanya di sini kita akan membuka file yang sama. Ataupun di sini sebetulnya kalau misalnya kita ingin membandingkan dua file yang berbeda, itu juga bisa dilakukan. Tapi sebelum itu, berhubung file compare itu biasanya digunakan ketika proses revisi dalam workflow desain kita, makanya di sini kita bisa merevisi gambar yang ada di sini dulu. Sebagai contoh, kalau misalnya kita cek di bagian sini, ini kan ada dua buah pintu yang belum dibuat ya. Makanya di sini untuk pintunya bisa kita tambahkan aja. Mulai dari fitur rectangle, kita buat aja rectangle seperti biasa, kita letakkan di sini. Ukurannya itu sendiri bisa kita atur sebesar 50 dikali 900 mm. Itu untuk yang pertama, kita juga bisa buat arc di sini. Arc sama kita ambil center ya dari bawah. Nah, di ZWCAT 2026 juga, jangan lupa kalau misalnya kita itu bisa mengakses branch command melalui command line, seperti yang tadi udah saya lakukan. Nah, ini arc-nya kita buat aja sekarang dari sini ke bawah. Di sini juga nanti untuk warnanya sebetulnya bisa kita ubah juga menggunakan fitur Match Properties, tapi di sini kita bisa ganti aja lah secara manual lewat ini. Apa namanya? Saya lupa. Ini tuh, nah ini tuh Quick Properties. Kita ubah aja warnanya. Ya, ini kita ganti ke green. Berikutnya di sini untuk si objek ini ya, kita copy aja ke kiri, kita ambil dari sini, lalu kita simpan di sini. Nah, itu untuk bagian pertama dari revisi yang kita lakukan. Berikutnya, di bagian atas kalau kita cek juga, ini kayaknya ada dimensi yang belum saya tambahkan. Ya, yang ini ya. Untuk menambahkan dimensinya, kita bisa gunakan aja di linear. Kita taruh dari sini ke sini, lalu ke sini. Di ZWCAT juga nanti ada fitur yang sangat membantu kita dalam pembuatan anotasi ataupun dimension yang mana kalau misalnya kita cek di sini, kita ke bagian gripnya, nanti di sini ada opsi continue dimension. Jadi kalau misalnya kita emang mau melakukan continue dimension seperti ini, tidak perlu repot-repot kita aktifkan melalui command, tapi bisa kita aktifkan melalui grip menu. Yang mana untuk grip menu yang ada di ZWCAT di sini menawarkan cukup banyak opsi lah, ibaratnya ada stretch, stretch dimension group, continue dimension utamanya, baseline dimension, flip arrow, dan lain-lain. Ya, ini untuk proses revisi yang sudah kita lakukan. Sekarang di sini berhubung proses revisinya itu sendiri sudah selesai, kita bisa cek lagi. Oh iya, tadi kan kita nambahin objek ya ke dalam file drawing ini. Gimana kalau misalnya kita ngehapus suatu objek yang ada dalam file drawing ini? Nanti akan ada perbedaan ketika kita memeriksa perubahannya pada fitur file compare. Nah, ini kita delete juga, baru sekarang kita aktifin deh untuk fitur file compare-nya. Kita atur dulu view-nya, FCMP kita aktifin lagi, lalu kita pilih file yang sama. For your information juga di sini, saya itu ngebuka file drawing ini dari cloud-nya kami ya, ada di Google Drive, itu juga bisa dilakukan. Jadi FCMP ini, dia itu tidak terbatas ke pembukaan file yang ada di folder laptop kita, tapi juga bisa membuka file yang ada di server ataupun cloud seperti ini. Yang penting nanti cloud-nya itu bisa dimunculin di file manager, biar bisa dimunculin di sini juga. Sesuai yang sebelumnya sudah saya sampaikan di video sebelumnya terkait cara membuat custom folder di ZWCAT. Nah, ini kita open aja sekarang. Baru di sini nanti secara langsung kita bisa melihat perbedaan apa yang ada di file drawing ini. Nah, nanti semua perubahan yang terjadi pada file drawing ini, yaitu akan ditampilkan melalui suatu revision cloud. Ini tuh revision cloud-nya cuma ada di ZWCAT file compare. Ini tuh kayak semacam bisa dibilang kayak revision cloud tidak nyata. Soalnya kalau misalnya di sini kita aktifkan fitur revision cloud juga bisa. Nah ini, coba kita aktifin ya si revision cloud-nya, revision cloud, rev cloud, rev cloud. Nah ini rev cloud, coba kita bikin rev cloud sendiri di bagian sini aja. Nanti si revision cloud ini malah ditandai juga. Sorry, ini harus saya atur dulu kayaknya ukuran revision cloud-nya biar lebih rapi. Ya, untuk ukurannya sama ya kayak tadi kita tambahkan juga dari command line. Contohnya kita kecil aja, arc length-nya kita jadikan 200. Lalu kita buat revision cloud di sini. Nanti revision cloud-nya malah ditambahkan oleh revision cloud si ini juga, si apa namanya, si file compare-nya juga. Nah, ini tuh beda. Ini kalau misalnya kita close, tuh, revision cloud yang bagian luar tuh nggak bakal terbawa ke file drawing-nya, karena untuk revision cloud yang di luar tadi, dia itu cuma bawaan dari fitur file compare. Berbeda dengan revision cloud nyata yang kita tambahkan pada file drawing ini. Sorry, ini kita buka lagi aja file compare-nya.
di sini, saya tadi mau nunjukin itu dulu soalnya biar nggak salah paham. Oke, kita open lagi. Nah, nanti bisa kita cek juga. Kalau misalnya kita nambahin sesuatu ke dalam file drawing ini, nanti dia akan ditandai dengan warna hijau. Contohnya yang ini, dua pintu yang tadi, sama si dimensionnya. Dia itu akan ditandai dengan warna hijau, lalu diliputi atau dilingkupi sama si revision cloud-nya. Sedangkan untuk bagian objek yang kita hapus, nanti dia itu ditandai dengan warna merah seperti ini. Nah, di sini juga uniknya, kita bisa melakukan hide atau view. Contohnya untuk common to both, maksudnya itu bagian yang sama antara file drawing ini yang sebelum diedit dan setelah diedit. Ini bisa kita hide kalau misalnya kita mau, biar bisa fokus tuh ke situ ya. Ada juga nanti di sini kita bisa melakukan hide atau view ke dalam bagian yang baru kita tambahkan ke dalam file drawing ini, atau bahkan bagian yang sudah dihilangkan ini juga bisa kita hide di bagian sini. Nah, di sini kalau misalnya kita mau, kita juga bisa melakukan opening file lewat sini. Ini untuk file yang versi sebelum diedit, ya, di bagian atas yang warna merah tadi. Ini kita close dulu harusnya. Nanti dia juga akan terbaca sebagai file read only ya, soalnya si file utamanya itu lagi kita buka lewat fitur file compare. Nah, ini tuh file yang setelah diedit tadi kalau nggak salah. Oh sorry, ini sama itu yang sebelum diedit tadi. Oke, ini kita close lagi. Lalu di sini juga nanti kita bisa ngelihat drawing information. Contohnya di sini nanti ada save date-nya. Nah ini save date-nya masih sama karena emang file drawing ini tuh mau yang sebelum dan setelah diedit, belum saya lakukan proses saving. Folder path-nya juga nanti akan ditampilkan di sini tuh ya. Ini di Google Drive untuk folder path-nya. Ada juga nanti di sini kita bisa melakukan hide object. Contohnya kita hide differences-nya. Di sini kita bisa pilih yang mau kita hide. Contohnya yang ini. Ini kita enter. Tuh, nanti dia bisa di-hide untuk hide differences-nya. Ada juga nanti coba kita cek yang lain. Contohnya yang ini, dan juga yang ini. Kalau misalnya kita enter, nanti tuh tanda hijaunya dia akan hilang. Ini juga bisa kita munculin lagi kalau mau. Tuh, unhide differences. Yes, nanti semuanya dimunculin. Nah, di sini juga kalau misalnya kita mau, nanti di sini kita bisa memunculkan atau menghilangkan teks yang ada pada file drawing ini secara, nah ini, secara serentak. Ini tuh cuma kita hide doang ya, nggak kita hapus. Ada juga head sama, ini juga bisa kita hide kalau misalnya kita mau untuk serentak. Dan sama juga untuk revision cloud-nya. Sorry, ini kita hidupin lagi. Nah, ini untuk revision cloud-nya juga bisa kita hide. Di sini juga nanti ada setting untuk si revision cloud-nya. Mulai dari bentuk revision cloud-nya, ini bisa kita setting ke rektangular. Lalu untuk size-nya, size si revision cloud-nya juga bisa kita atur. Contohnya ini kita perkecil lagi. Nah, kayak gitu ya. Ataupun perbesar juga bisa lewat sini. Nah, di sini juga nanti kita bisa walkthrough ke semua revision cloud-nya. Contohnya kayak gini. Nah, ini untuk yang ke-1, ini untuk yang kedua, ini untuk yang ketiga, dan juga yang keempat. Jadi nanti untuk proses pemeriksaan bagian mana saja yang sudah diedit itu bisa dilakukan. Karena soalnya di sini kita bisa walkthrough ke masing-masing revision cloud yang sudah dibuat. Oke. Nah, di sini juga kita bisa menentukan warna dari si revision cloud-nya. Contohnya kalau misalnya mau kita ubah ke warna pink seperti ini, itu juga bisa dilakukan. Satu lagi di sini nanti kita juga bisa melakukan export snapshot, yang mana nanti untuk segala macam laporan atau ibaratnya hasil pemeriksaan dari fitur file compare itu sendiri bisa kita ekspor melalui fitur snapshot. Tapi ini tuh snapshot khusus yang ada di fitur file compare ya. Coba ini kita klik dulu aja sekali. Nanti untuk hasilnya bisa kita simpan di desktop aja coba. Sebelumnya saya udah pernah nyoba export snapshot-nya, makanya ini kita klik yes aja, soalnya filenya sama ya. Ini kita saving, kayak gitu. Nah ini prosesnya silahkan ditunggu aja, dia nanti akan berjalan di background. Selama menunggu, nanti kita bisa melakukan hal-hal lain lah ibaratnya. Ataupun nanti kalau misalnya di sini, kalau misalnya kita mau coba editing lagi, pada file drawing kita itu juga sudah bisa. Nanti kalau emang udah selesai, dia akan ada notif di bagian bawah. Ya, pokoknya silahkan ditunggu lah. Biasanya juga dia tidak akan terlalu lama. Nah, ini sekarang udah beres. Kalau misalnya kita open drawingnya, kurang lebih nanti ini laporan hasil pemeriksaan file compare-nya. Di sini ya, sorry. Iya, ke sini. Tuh. Di sini juga nanti ada toolbar khusus tuh. Di sini. Di sini kita bisa memeriksa kembali si revision cloud-nya. Ada juga nanti untuk bagian hide difference sama kayak tadi ya. Ataupun file compare toggle reference-nya juga bisa kita matikan kayak gini. Tuh, kayak gitu. Dan lain-lain. Ini ada pengaturan juga sih.
Ya, ini kurang lebih untuk fitur file compare yang ada di ZWCAT 2026. Oh iya, satu lagi tambahan. Di sini kita juga sebetulnya bisa melakukan import objek. Contohnya kalau misalnya kita klik import objek di sini, tadi kan untuk objek yang ini kita hapus ya. Ini kalau misalnya kita pilih lagi, lalu kita klik enter, nanti kalau misalnya kita exit file compare-nya, tuh nanti dia bakal balik lagi. Jadi kalau misalnya emang ada objek yang nggak sengaja kita hapus, terus kita nggak punya backupnya, mungkin nanti untuk fitur import objeknya itu bisa menjadi referensi. Ya, itu aja sih untuk video penjelasannya kali ini. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.